Salam Ramadan, salam ukhuwah, salam cinta, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kepadanya Allah kita mensyukuri atas segala sesuatu dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin kawan-kawan yang sering pantengin video FF Project ataupun channel YouTube FF Project masih agak asing dengan wajah saya. Sebelumnya saya sempat hadir di salah satu video di FF Project ketika itu mengisi podcast. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memandu salah satu konten yang ada di FF Project, yaitu konten podcast dakwah Ramadan bersama FF Project. Alhamdulillah hari ini kita akan sedikit diskusi, kita akan sedikit sharing-sharing, dan di program ini kita akan menghadirkan beberapa pembicara, ustadz-ustadz yang insya Allah adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Dan luar biasanya hari ini kita kedatangan salah satu pemateri yang jauh-jauh kita undang untuk mengisi materi hari ini, yaitu Kak Ugi. Assalamualaikum Kak Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Ugi? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kak Ugi ini adalah salah satu pemerhati remaja, benar nggak Kak? Betul. Pemerhati remaja ya. Ya. Oke Kak, jadi sebelum kita ngomong lebih jauh nih soal remaja dan lain sebagainya, kan kita tahu nih sekarang lagi musimnya COVID-19 ataupun virus corona ya. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh, kita pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Oke. Ini demi kebersihan kita ya Kak. Oke. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang di rumah, yang stay di rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga kebersihan. Dan selalu pakai hand sanitizer. Keluar ingat harus selalu pakai masker. Oke, Kak Ugi. Jadi Kak Ugi ini adalah salah satu pemerhati remaja yang ada di Provinsi Riau. Pemerhati pemuda-pemuda juga. Pergaulan mereka, interaksi mereka, dan lain sebagainya. Jadi kita ingin kenalan dulu deh dengan Kak Ugi ini. Kalau saya yang kenalin mungkin nggak enak ya. Jadi kita langsung berikan waktu sama Kak Ugi untuk kenalan. Baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya sering dipanggil Kak Ugi. Kak Ugi. Kita salah satu anggota ya pemerhati remaja yang ada di khususnya di Riau ini. Kita punya grup, yaitu grupnya itu Teman Surga. Teman Surga. Teman surga, Masya Allah. Dan Teman Surga ini bukan hanya di Kota Pekanbaru yang kita cintai ini, namun juga ada di kota-kota besar lainnya. Salah satunya juga pusat kita adalah tentunya Jakarta. Oh, jadi ini adalah organisasi atau bagaimana tuh yang secara nasional ya? Iya, secara nasional. Ya. Dan terorganisir. Terorganisir. Ya. Biasanya kita setiap bulan Ramadan tiba, kita biasanya selalu untuk mengajukan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru untuk mengisi training-training ya yang kita sebut dengan pesantren kilat. Pesantren kilat. Ya, namun karena saat sekarang ini wabah corona masih ada ya, dan bagaimana untuk kita memutuskan rantai penyakit ini, tentu kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home. Nah, untuk itu dan kebetulan ya alhamdulillah nih saya bersyukur banget nih diundang oleh tim FF Project ya untuk mengisi di salah satu di channelnya ini. Untuk itu kita biasa mengisi training yang ada di sekolah-sekolah, yaitu pesantren kilat. Dan insya Allah hari ini saya akan membahas ya
uh, yang berbeda tentunya ya, yaitu tentang Ramadan tiba kuy kejar surga. Nah, itu yang Ramadan akan kita tiba, bahas. kuy kejar surga. Iya. Kuy kejar surga ya. Iya. Ramadan tiba, kuy kejar surga, masya Allah. Jadi Kak Ugi ini aktivitasnya adalah salah satu pemerhati remaja. Kalau gitu nih boleh nanya nggak? Boleh. Boleh nanya ya Kak ya. Jadi kalau sekarang nih kesibukannya apa aja nih Kak? Baik. Kesibukan saya yaitu sebagai salah satu tenaga pengajar tenaga pengajar di tingkat SD atau MI ya, di salah satu sekolah ya yang ada di jalan, yang berada tepatnya di Jalan Sumatera. Ya. Sebagai salah satu guru ya, Kak Iya. ya. Masya Allah, mulia sekali ya. Jadi kalau gitu tentunya Kak Ugi hari ini akan sedikit membahas ya Iya. soal remaja-remaja, karena kakak sendiri adalah salah satu pemerhati remaja. Jadi tentu kakak ini datang di sini kan nggak datang kosong doang, kita di sini nggak cuma ngobrol-ngobrol ya kan, kita ingin ngobrol kita tuh berisi, kita ingin ngobrol kita hari ini tetap punya manfaat. Jadi kita akan dengarkan nih dari Kak Ugi materi-materinya yang luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan tiba, kuy kejar surga. Ya, ini kan bahasa-bahasa saat sekarang ini, kuy. Nah, Kuy. ini kira-kira masih berani tahu nggak arti kuy itu apa? Ya. Nggak tahu itu kuy. Wah, iya. Nah, itu makanya masih berani harus upgrade terus ini ya. Iya, ini bahasa-bahasa remaja ini, Iya. Mas ya, itu Iya. sangat luar biasa. Mereka ini membuat yang orang-orang yang separuh baya itu enggak tahu tuh bahasa mereka. Nah, jadi kuy itu sebenarnya hurufnya atau ejaknya itu dibalik. Ya, dibalik. Jadi kalau kuy kalau dibalik jadi apa? Yuk ya, itu dia. Jadi Ramadan tiba, yuk hijrah. Bukan. Yuk kejar surga. Ini tetap materi kita ya. Nah, jadi kejar surga. Nah, sedikit sebelum kita masuk materi, ya saya analogikan. Kalau seandainya ada nih, ya salah satu remaja yang kita contohkan, dia menantikan temannya, ya yang datang dari kota lain, ya. Nah, dia misalnya di kota Pekanbaru, dan dia dikabari sama saudaranya, ya atau sepupunya akan tiba ke Pekanbaru dan akan membawakan sesuatu. Nah tentu ya orang yang menanti-nanti ini kira-kira Mas bahagia nggak hatinya? Bahagia sekali. Nah, tentu bahagia sekali, dan dia dijanjikan pula lagi sama yang mau datang ini akan diberikan sesuatu hadiah. Kasih hadiah. Tentu kan bahagia. Semakin bahagia. Ya, tentu dia kalau seandainya ya hari Senin akan tiba, itu hari Sabtu, hari Ahadnya itu bahagianya nggak hilang-hilang dalam hati. Karena mau menantikan sepupunya mau datang. Inilah ya ketika kita berbicara kepada dunia, bahagia kan? Bahagia sekali. Bahagia. Nah, untuk itu kita akan membicarakan kenapa kita harus bahagia datangnya Ramadan ini. Nah, ya. Baik. Kenapa kita harus bahagia datangnya Ramadan? Iya. Dan harus kita kejar surga. Ya kan? Kalau tadi seandainya datang sepupunya, dia akan kejar sepupunya itu. Iya. Begitu sepupunya turun dari mobil, dia akan kejar. Sepupu saya datang, pasti. Ya kan? Nah, ini kita masih hidup di dunia, kita masih Allah berikan terhindar dari COVID-19, ya. Nah, kita sudah banyak diberikan rezeki kepada Allah, kepada kita masih sehat, terutama adalah nikmat iman, ya. Nah, kenapa kita tak bahagia datangnya bulan Ramadan? Coba perhatikan. Ini kalau kita berbicara tentang kaum-kaum sebelum kaumnya pengikut umat Nabi Muhammad SAW, ya, itu mereka cemburu dengan kita, Mas. Kenapa cemburu? Nah, mereka tidak Allah berikan dalam 12 bulan, ya, dalam 1 tahun 12 bulan, itu tidak diberikan sesuatu, ya, di dalam 1 bulan itu sesuatu hal yang berlipat ganda, ya, yang kita berbicara di sini adalah pahala. Nah, tentu kita sebagai
khususnya remaja ya yang kita kuat ya, masih bersinergi. Nah, kita harus berbahagia datangnya bulan Ramadan ini. Nah ya, karena di bulan Ramadan ini Allah akan memberikan ampunan ya, ampunan yang apabila kita banyak melakukan dosa-dosa ya di 1 tahun ya, di 11 bulan ya, itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita di dalam sebulan yang tepatnya pada bulan Ramadan ini. Nah, ini kan luar biasa kan? Masya Allah, luar biasa sekali. Maka untuk itu, apa yang harus kita lakukan ya? Tentunya kita berbagi kepada remaja yang ada di Kota Pekanbaru. Baik. Pertama itu adalah kita kudu berpuasa, ya kan? Benar, harus. Nah, wajib. jadi iya, kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah yang tidak asing lagi, mungkin kita semua sudah hafal. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini Allah mewajibkan ya atas kita untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Nah, artinya apa? Kita harus tahu di dalam Islam ya, dengan hukum yang diberikan oleh Allah kepada kita, syariat yang Rasulullah sampaikan kepada kita, kita harus tahu menghukumi ya suatu perbuatan tersebut. Nah, puasa datang, puasa ini adalah suatu kewajiban bagi kita ya. Nah, tentu saya ya mengajak kepada remaja-remaja sekalian ya untuk pertama berpuasa ya. Karena ini adalah kewajiban. Yang kedua kita selama Ramadan ini berinteraksi kepada Al-Qur'an. Nah, artinya kalau kita selama ini berinteraksi kepada teman-teman ya kan, teman-teman di sekolah gitu ya, waktu istirahat, waktu dimanapun gitu kan. Nah, apalagi kita berinteraksi dengan kebanyakan handphone ya, Android gitu kan. Nah, tentu kita di bulan Ramadan ini lebih banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Sedekah. Iya. Ada timbul pertanyaan nih, Apa itu? Mas. Remaja gimana sedekahnya? Ya, mungkin ya kita kan masih ditanggung orang tua gitu kan. Iya. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kita sebagai remaja, sedekah itu ya tidak mesti harus kita mengeluarkan harta dari kantong kita atau uang ya. Tidak mesti keluar harta ya. Iya, harta Jadi atau uang. Jadi bagaimana sedekahnya itu? Iya, sedekahnya cukup kita memberikan kepada orang dengan senyuman. Insya Allah ini sedekah ya. Nah, selanjutnya itu kita tidak melupakan sholat tarawih dan witir. Ya, tarawih dan witir. Ya, kalau seandainya hari ini penyebaran COVID-19 yang sangat luar biasa dan pemerintah harus menyegerakan tidak sholat berjemaah di masjid, ya tidak, no problem, tidak masalah, ya kan? Yang penting kita juga bisa tarawih dan witir seperti yang dilakukan oleh para sahabat di masa itu Rasulullah masih hidup. Jadi sholatnya tidak mesti harus di masjid. Nah, kalau seandainya COVID-19 ini terus penyebarannya meningkat, tapi kalau seandainya penyebaran ini sudah mereda, insya Allah kita akan berlomba-lomba kita untuk mengunjungi masjid-masjid terdekat. Nah, intinya apa? Bukan yang dilihat Allah itu pertama datang, bukan ya Mas? Bukan yang pertama datang. Iya, jadi jemaah pertama datang itu dinilai baik di mata Allah. Memang betul nilai baik, tapi yang perlu kita tekankan di sini, khususnya para remaja yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu kita siapa yang bertahan lama, istiqomah maksudnya. Siapa yang Bertahan lama dan istiqomah di dalam masjid tersebut. Kenapa? Kalau orang yang seandainya dinilai itu datang pertama, mungkin kita lebih kalah kepada orang-orang orang tua kita gitu kan. Iya. Tapi remaja ya kita tahu sendiri lah ya bagaimana remaja itu tentu kan aktivitasnya lebih ekstra kan ketimbang orang-orang yang parubaya kan. Nah, maka siapa yang bertahan lama sebenarnya? Istiqomah dari bulan puasa pertama Ramadan 1 sampai Ramadan 29 atau 30. Nah, itu yang saya sarankan kepada remaja.
Nah, yang selanjutnya, yang kelima yaitu itikaf 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Nah, kenapa? Ini kita mengajak ya, insyaallah di Kota Pekanbaru ini ya tidak pernah ketinggalan. Pasti ada saja masjid-masjid itu pengurus-pengurus masjidnya untuk membuka itikaf di bulan puasa Ramadan 10 hari puasa Ramadan. Nah, artinya apa? Kita untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, kenapa di Lailatul Qadar ini setiap tidur kita, bacaan Al-Qur'an kita, saum kita ini dinilai oleh Allah yang dinilai oleh Allah kita beribadah seperti 1000 tahun lamanya. 1000 tahun. Coba bayangkan, ini kan luar biasa. Umur kita saja tidak mungkin ya tidak mungkin sampailah 200 tahun kan? Enggak sampai. Hari ini banter usia seseorang itu 70, 80 ya kan? Mereka meninggal. Nah, dan juga jangan juga remaja ini tak khawatir gitu kan? Kita masih muda tak akan meninggal, jangan salah ya. Meninggal seseorang itu seperti buah kelapa. Lihat buah kelapa. Ada yang kecil jatuh, ada yang besar dikait juga jatuh. Baik dikait maupun tidak, tua jatuh. Nah, itu artinya apa? Manusia seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, Pak Mas, yang mau saya sampaikan yaitu yang keenam adalah bertaubat. Bertaubat. Ya, dengan datangnya bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini ya kita luruskan niat yang betul-betul ayakuna lillah, semata-matanya karena Allah, yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai remaja diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita nggak tahu kan, entah pernah melawan orang tua, pernah menggunjing guru, kita nggak tahu kan, menggunjing teman itu kan. Nah, mungkin kita berkelahi baik di medsos maupun secara langsung, kita nggak tahu gitu. Nanti kita bertaubat di bulan Ramadan ini. Ada satu nih saya lupa nih. Satu lagi yang mau saya sampaikan, yang ketujuh, ya kan? Iya, boleh. Nah, kita mengacu kepada 7 langit. Jadi kita sesuaikan dengan materi kita 7. Yang ketujuh yaitu berdakwah. Berdakwah. Jadi kalau kita mau hijrah, ini kan musim nih dengan kata-kata hashtag ya, hijrah, yuk hijrah ya kan? Benar. Nah, kita hijrah ini Allah ya berikan pada suatu kaum, apalagi kita para remaja ya, untuk hijrah itu jangan sendirian, ajak dong teman-temannya. Berjamaah ya. Iya, berjamaah gitu. Jadi kita juga di bulan Ramadan ini kita juga untuk menyemangati teman-teman kita, yuk kita ajak mereka untuk cinta kepada masjid. Mereka terutama yang paling utama itu adalah sholat aja lah dulu. Sholat aja mereka sudah rutin, tidak tinggal. Ini luar biasa. Insya Allah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan itu sama yang akan didapatkan sama orang yang mengajak tadi. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya materi, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Kak Ugi dia. Terutama ini ada pesan-pesan untuk para remaja. Iya, Kak Ugi, remaja. ya. Karena memang aktivitas Kak Ugi ini memang selalu memperhatikan remaja. Jadi ada nggak nih Kak Ugi pesan-pesan Kak Ugi untuk remaja? Ya, yang tadi pesan juga, yang tadi pesan ya. Ya, tadi kan ada ini pesan yang lebih apa sebagai closing statement lah. Yang akan saya sampaikan kepada remaja sekalian seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Pekanbaru, tentu kita sebagai remaja kita tidak lupa kita sebagai muslim ya, sebagai muslim meskipun kita terlahir muslim, tapi kita yakin kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan kita harus ya meningkatkan iman dan takwa kita ya. Apalagi dengan datangnya bulan Ramadan, mudah-mudahan ini adalah sebagai pintu ya, sebagai pintu untuk kita berbaik diri ya. Berbaik diri, berbaik pikiran ya, dan membuka selebar-lebarnya pintu tobat untuk kita ya kan. Kita tidak tahu apakah untuk bulan Ramadannya kita sampai apa tidak gitu. Jadi dengan datang bulan Ramadan ini ayo maksimalkan. Baik, mungkin itu. Baik, Masya Allah sekali. Karena Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia itu pasti akan merasakan mati. Dan kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah momen Ramadan terakhir kita ya. Bisa jadi, karena kita tidak tahu
batas kehidupan kita sampai kapan. Maka momen Ramadan inilah yang kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk memperbaiki diri, untuk mengejar surganya Allah SWT. Masya Allah sekali. Baik, itu adalah materi yang kita dapatkan hari ini. Semoga aja teman-teman yang sudah perhatikan video ini mendapatkan ilmu dan manfaat dari podcast dakwah dari FF Project ini. Jadi saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.